Jenengan kalian kula mau sholawat, mugi-mugi sedaya hajat, sedaya donga panjenengan lan kula sedaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap doa kita diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah melalui makhluk, melalui manusia, melalui ciptaan Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mohon kepada Allah dengan banyak membaca sholawat pada Nabi Muhammad? Karena sudah pasti, sudah jelas Allah tidak akan pernah menolak permintaannya Nabi Muhammad SAW. Dan jenengan itu nek nyuwun teng Gusti Allah ben cepet gobul, ben cepet dungane digobul oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pintunya yang paling dekat dengan Allah, yang pasti diterima oleh Allah, yaitu pintunya bernama Muhammad SAW. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru panjenengan lan kula sedaya niku sedaya yang rata-rata yang kedudukannya diangkat oleh Allah, diberikan martabat yang luar biasa, diberikan kedudukan tempat magom yang luar biasa oleh Allah, rata-rata beliau adalah pengamal sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Watah niku tiang nek ahli sholawat, tiang niku nek cinta tenanan kanjeng kalih kanjeng Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi, menjalankan dawuh-dawuh kanjeng Nabi. Orang-orang model seperti itu biasanya cepat kedudukannya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya sholawat niku amalan yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat niku jenengan ikhlas, boten ikhlas tetap ketambi kali Gusti Allah. Jenengan ngertos, boten ngertos artine tetap mau sholawat niku diganjar kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adimis sholah ala Nabi Muhammadin faqabuluha hadman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah panjenengan yang lain, posone jenengan, salate jenengan, sedekah jenengan, zakate jenengan, hajine jenengan, umroh jenengan bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah sholat, bajunya suci, sejadahnya suci, wudu'e pun benar, tapi ada sesuatu yang membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ada orang ahli ibadah, ahli sholat, tapi dia nggak baik sama tetangganya, tapi dia su'ul adab kepada orang tuanya, dia kurang ajar kepada orang tuanya, bisa jadi penyebabnya sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek jenengan mau sholawat, walaupun jenengan itu menyadari kita ini bukan orang yang baik, kita ini orang yang banyak maksiat, kita ini orang yang banyak dosa, kita ini nggak punya modal untuk masuk kepada surganya Allah, kita ini nggak punya modal untuk menjemput kematian kita nggak punya modal nanti kalau malaikat Israel datang kepada kita mencabut nyawa kita, modal kita nggak punya. Pun jenengan kalau sudah sadar bahwa kita ini bukan orang yang ahli ibadah, jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan di dalam satu kitabnya, beliau mengatakan bahwa seseorang tidak akan bisa mencapai seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perbuatan dan akhlak-akhlak budi pekerti beliau, kecuali bersungguh-sungguh mempelajari, membaca, mengikuti sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Manusia itu tidak akan bisa mencapai derajat yang tinggi, derajat yang mulia, kecuali orang itu bersungguh-sungguh mempelajari riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW, belajar akhlaknya Nabi, mempelajari akhlaknya Rasulullah, mempelajari risalahnya Nabi Muhammad, mempelajari perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan nggak bersungguh-sungguh, hanya sekedar baca solawat, habis gitu lupa lagi sama Nabi. Ada majelis solawat, jenengan hadir, setelah pulang dari majelis solawat lupa lagi sama Nabi Muhammad. Bangun tidur nggak ikuti caranya Nabi, mau mandi nggak ngikuti caranya Nabi, mau makan nggak ngikuti caranya Nabi, bahkan dalam membina rumah tangga tidak mengikuti caranya Nabi dalam membina rumah tangga, mustahil kita akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun makhluk di dunia ini kalau ingin mendapatkan derajat sing dhuwur,
derajat yang baik, derajat yang mulia, caranya hanya satu, mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lalu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan lagi, perhatian terhadap beliau tidak bisa dicapai kecuali dengan tercurah cintanya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan Arab tiru Kanjeng Nabi, mau meniru caranya Nabi Muhammad tapi enggak ada cinta dalam hatinya kepada Nabi, enggak bisa tiru Nabi. Karena seseorang itu dalam pepatah bahasa Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau Anda ingin cinta sama Nabi, pelajari riwayatnya Nabi, baca sejarahnya Nabi, baru Anda akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh Bib, saya ini bukan ahli baca, kulo niki nek baca sebentar ngantuk, saya kalau baca sebentar bosen. Gampang, jenengan hadiri majlis-majlisnya para ulama-ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan hadiri majlisnya orang yang dekat dengan Nabi. Jenengan hadir atau jenengan sowan para yai, para alim, para ulama, para habaib yang beliau sudah mendapat derajat yang tinggi dari Allah. Sebabnya apa? Mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten niku. Jangan pernah santai hidup di dunia. Jenengan kalian kula urip ning dunya bukan untuk berfoya-foya. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah bukan untuk hanya menikmati, mengikuti hawa nafsu kita. Bukan. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan urip nang dunya, Anda semua yang hidup pasti akan mati. Kita semua yang hidup pasti akan mati. Persiapkan hidup kita untuk menjemput, mendapatkan modal menghadapi kematian kita. Jangan sampai jenengan menyesal nanti di akhirat. Jangan sampai jenengan menyesal di alam kubur ketika kita sudah ditarik ruhnya oleh Allah, diminta kembali kepada Allah, baru kita tahu, oh sakjane urip iki kaya ngene. Oh, aku gelo mbiyen sik urip nang donya ora salat. Oh, aku gelo mbiyen urip nang donya ninggalke puasa. Saya gelo, saya menyesal dulu ketika di dunia saya tidak birrul walidain. Aku rak nyenengke wong tua, malah aku nggak nangis wong tuaku. Saya tidak membahagiakan orang tua saya. Telat, sudah selesai. Mumpung jenengan diparingi urip kali Gusti Allah, dikasih hidup sama Allah, belum meninggal, gunakan hidup kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dekati orang yang dekat dengan Allah, ikuti orang yang sudah sukses menjalankan dawai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau-beliau yang hidupnya sudah sukses? Orang yang sudah meninggal ratusan tahun, puluhan tahun, tapi sampai detik ini riwayatnya tetap diceritakan kepada orang lain, kebaikannya tetap diceritakan kepada orang lain, dan tinggalannya tetap memberi manfaat kepada orang lain. Orang itu yang sukses mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ngeten niku urip. Jenengan jangan menyombongkan harta yang kita punya. Kita jangan menyombongkan rumah mewah yang kita punya. Kita jangan menyombongkan jabatan yang kita punya. Anda jangan menyombongkan sekarang kita masih hidup. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing urip bakale mati. Kalau kita meninggalkan dunia, rumahmu tinggal, jabatanmu tinggal, istrimu, suamimu tinggal, anak-anakmu tinggal semua. Yang ikut menyertai kita di dalam alam kubur adalah amal ibadah kita. Pajero tinggal, Kijang Innova tinggal, rekening BCA tinggal, BRI tinggal, HP iPhone tinggal. Mau kemana HP-mu? Saya wis retak-retak mono, tambah ditinggal mana? Wis retak ditaleni karet mana? Tinggal kabeh. Yang dibawa apa? Kain kafan. Yang menyertai kita, yang menemani kita kain kafan sama amal ibadah kita. Itu aja. Tiang saat ini sibuk membangun rumahnya di dunia. Membangun rumahnya 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar, dibagahkan rumahnya. Iling. Rumah yang kau bangun sedemikian hebatnya pasti akan kau tinggal. Lalu kita hidup di mana? Bangunan rumahmu di surga itu loh.
bangunan rumahmu di akhirat, karena di akhirat kamu akan hidup selama-lamanya. Fa amma hani'id dunya bidari iqamatin fama hiya illa qattariqi ilal watan fama hiya illa jannatun liman ittaqa. Dunya niki cuman pemberhentian sementara, ler kadya kaya terminal, sebentar kita berhenti lalu meninggalkan dunia lagi. Kemana kita hidup? Fama hiya illa jannatun liman ittaqa. Akhirat yang kekal selama-lamanya, nggak ada kematian lagi. Kita hidup di akhirat selama-lamanya, nggak bisa kembali lagi ke dunia. Persiapkan untuk kamu memilih tempatmu di akhirat. Kalau kau ingin mendapatkan rumah yang mewah di akhirat, mendapatkan tempat yang istimewa di akhirat, cari modal di dunia. Modalnya apa? Jangan ninggalke sholat, yang baik sama orang, yang baik sama orang tua, sodakoh diperbanyak, jangan berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kau sudah mendapatkan modal berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Tapi nek jenengan urip nang dunya nuruti nafsu to, salat dientengke, poso ora tau poso, bodoh geger. Ono wong kene. Poso ora tau poso. Tapi begitu tanggal 28 ribut, kowe posone Selasa apa bodone Senin poso Selasa. Oh sing bener Senin, oh sing bener Selasa, kowe poso ora? Ora. Wong kene wong pekuncen modele ngono kuwi. Nggih Gus Lutfi nggih, wonten nggih. Wonge teko. Jarene kodhong ijo kuwi jarene. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Cari modal. Jangan sampai di akhirat jenengan dimasukkan ke dalam surga, tapi di surga nggak punya rumah. Aliasnya jadi apa? Gelandangan. Teko nang omahe tanggane, koncone, kowe nang donya koncoku sih. Aku tak turu rumahmu sewengi ya. Iya sewengi tok. Ngesuk tok koncone maneh, ngesuk koncone ora enak nang akhirat kowe ngono. Bangun rumah di akhirat. Dengan cara apa? Salat jangan ditinggal. Puasa jangan ditinggal. Zakat jangan ditinggal. Terutama bakti kepada orang tuamu. Jangan pernah menyakiti hati orang tuamu. Kenapa? Karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah nunggu ridhonya orang tua. Walaupun jenengan sudah disekolahkan, dikuliahkan oleh orang tuanya, punya gelar S1, S2, S2, sudah jadi dokter, sudah jadi SH, sudah jadi apapun, tetap kamu anak buat orang tuamu. Walaupun anda sudah jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, mau jadi presiden, mau jadi apapun, tetap anda anak buat orang tua anda. Jangan gengsi. Cium tangan orang tuanya, nyuwun ridhone wong tuane. Jangan ngandalkan gelarnya, jangan ngandalkan hartanya. Nyuwun sewu, napa maneh sakniki ada orang tuanya di kampung, orang tuanya nggak punya apa-apa, orang tuanya lulusan SD, anaknya sukses, anaknya bisa jadi gubernur, anaknya bisa jadi pejabat, yang membiayai orang tuanya anaknya. Gara-gara membiayai orang tuanya, anaknya langsung kurang ajar karo wong tuane. Sampeyan Bu, nek ora ana aku, ora mangan sampeyan. Sampeyan Bu, nek anakmu ora dadi pejabat, ora tak geke omah. Iki model apa? Model ngene iki sing yaknah iki model ngene iki. Mudah-mudahan di Wonosobo enggak ada yang seperti itu. Allahumma amin. Ingat, setinggi-tingginya kita, sehebat-hebatnya kita, ada orang tua kita yang membuat kita jadi seperti ini. Ada orang tua kita ketika kita tidur tengah malam, orang tua kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika anda masih kecil, ketika anda buang air besar, buang air kecil, wong tuamu sing tangi tengah wengi. Kalau kita suruh membalas jasa orang tua kita, khususan ibu kita, bayar berapa liter air susu ibumu yang kau minum, yang menjadi kau besar hebat seperti ini, bayaran itu nek iso. Ojo mentang-mentang, jangan sok kalau sudah menjadi orang yang sukses lupa kepada orang tuanya. Orang tuanya yang sudah meninggal datangi setiap hari Kamis atau malam Jumat, datangi atau setiap hari sowan nang wong tuane, boco donga nang kuburan wong tuane. Kenapa? Karena berkat orang yang dikubur itu kita bisa menjadi seperti ini. Tungake wong tuane. Nah malam hari ini
Beliau keluarga dari Mbah Kiai Abdul Syakur membacakan doa, ngundang kita semua, ngundang para habaib, ngundang kiai, ngundang Pak Bupati, Wakil Bupati, semua pejabat pemerintahan dipanggil. Gunanya apa? Matur nuwun teng Gusti Allah. Merdua, mendoakan orang tuanya. Yang ketiga apa? Ingin melihat orang tuanya gembira di alam barzah sana berkat anaknya mengadakan acara seperti halnya malam hari ini. Allahumma amin. Nah, jenengan ngeten niku. Nggak harus ngundang sholawatan besar, Beb, saya nggak punya duit, Beb, rumah saya sempit, Beb, saya nggak punya kerjaan, saya pingin ngekholi wong tua nih, pripun corone, gampang, beli makanan semampunya, taruh di musola, titipkan kepada imam musola, Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Imam, itu imam pasti gitu tuh, Pak Imam atau Pak Ustadz, nyuwun sewu, niki hari ini hari meninggalnya bapak saya, ini saya beli Indomie, saya bikin teh, cuma cukup untuk orang 5, nyuwun tolong nggih, niki kula tak sedekahke kangge tiyang sepah kula karena ini hari meninggalnya orang tua saya. Pripun ngeten? Fine. Sudah begitu aja. Khol itu enggak harus besar, enggak harus rame. Sesuai dengan kemampuan. Yang penting apa? Niatnya membahagiakan orang tuanya. Dongaki wong tuane. Urip tentunya ngeten iki. Kula titip, ayo seperti halnya Pak Bupati tadi menyampaikan, yang terakhir saya menyampaikan, ini sudah kita sebentar lagi akan masuk ke tahun politik. Saya harapkan khususan Zahir Mania yang damai, yang tentram, jangan terprovokasi dengan berita-berita yang nggak benar yang ada di media sosial. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun yang calon, mereka semua adalah aset bangsa Indonesia. Mereka semua adalah saudara kita setanah air Indonesia. Boleh beda pilihan, boleh beda pendapat, tapi jangan ada pertengkaran, jangan ada ribut. Karena apa? Karena kita semua umatnya Nabi yang satu, Nabi Muhammad SAW. Ayo bareng-bareng bangun negara. Ayo bareng-bareng kita mikirkan supaya negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Khususan Kabupaten Wonosobo, kita berdoa malam hari ini mudah-mudahan semakin berkah, semakin maju, semakin sejahtera, dan insya Allah Wonosobo ekonominya semakin baik, pendidikannya semakin baik, dan manusianya, masyarakatnya semakin baik, pejabatnya, TNI-nya, Polri-nya semakin amanah, semakin baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.